Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Baik rekan-rekanku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal P3K Guru Agama Islam. Yang mana ini adalah seri lanjutan dari seri yang sudah kita bahas kemarin ya teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung saja pada pembahasannya. Di sini kita akan belajar bersama teman-teman. Jadi, semisal ada jawaban yang sekiranya menurut teman-teman saya keliru, mohon dibetulkan di kolom komentar ya teman-teman. Baik, kita lanjut pada soal yang pertama. Anda akan mengajar materi puasa Ramadan. Maka ayat yang akan Anda bawakan adalah A. Surat Maryam ayat 26. Kemudian yang B, Surat Ali Imran ayat 97. Yang C, Surat At-Taubah ayat 60. Kemudian yang D, Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang E, Surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, untuk jawabannya sendiri di sini adalah yang D teman-teman, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin ada jawaban yang dirasa teman-teman salah dari saya, mohon dibetulkan di kolom komentar. Nah, untuk pembahasannya sendiri di sini adalah cukup jelas, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang mana di sini artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, untuk penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada penjelasan yang lebih runut dan lebih jelas, silahkan ditambahkan di kolom komentar teman-teman. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 13. Anda akan mengajarkan materi proses penciptaan alam semesta. Maka ayat yang akan Anda bawakan adalah A. Quran surat Al-Mu'minun. B. Quran surat Al-Mu'minin. Kemudian yang C, Quran surat Yunus. Dan D, Quran surat Yunus ayat 3. Kemudian yang E, Quran surat Al-Nahl ayat 12. Nah, di sini jawabannya adalah yang D teman-teman, yaitu Quran surat Yunus ayat 13. Yang mana untuk penjelasannya sendiri sudah ada di sini teman-teman. Cukup jelas, yaitu Quran surat Yunus ayat 3. Yang artinya adalah, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan. Quran surat Yunus ayat 3. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Menurut Anda, makna makiyah dalam ulumul Quran adalah A. Ayat yang turun di Makkah. B. Surat yang turun di Makkah. C. Ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang D. Ayat atau surat yang turun di Makkah selama perjalanan hijrah. Kemudian yang E. Ayat atau surat yang turun setelah hijrah ke Madinah. Nah, jawaban di sini adalah yang C teman-teman, yaitu ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Silahkan teman-teman menambahkan jika dirasa jawaban ataupun pembahasan yang dari saya kurang memuaskan. Yang pertama itu adalah pembahasan dari soal nomor 14 ini, yaitu terdapat 3 perbedaan ulama dalam memakai pengertian kata makiyah dan madaniyah. Namun yang terkuat adalah pendapat yang memberikan pengertian bahwa makiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah.
Sedangkan Madaniyah adalah yang turun setelah hijrah meskipun bukan di Madinah ayat tersebut diturunkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk penjelasannya. Kemudian kita akan lanjut pada soal nomor 15. Istilah untuk ayat-ayat pembuka pada Al-Quran disebut A. Awalus suar, B. Fawatihus suar, C. Amamus suar, D. Jami'us suar, E. Kalimatus suar. Dan jawabannya itu adalah B, yaitu Fawatihus suar. Nah, di sini sudah cukup jelas disebut bahwa Asyra'aru fawatih aswar atau rahasia ayat pembuka surat. Kemudian kita akan lanjut pada soal nomor 16. Urutan surat dan ayat Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikenal dengan istilah itsbati, B. Tauqifi, C. Asbabun nuzul, D. Isyiragi, E. Jazi. Dan jawabannya itu adalah yang B teman-teman, yaitu Tauqifi. Nah, untuk pembahasannya sendiri yaitu ayat yang diterima oleh Rasulullah tidak seperti susunan mushaf yang dijumpai sekarang mengenai urutan ayatnya. Para ulama bersepakat bahwa urutan tersebut bersifat tauqifi. Bersifat tauqifi maksudnya bersumber dari keterangan Rasulullah, namun berkaitan dengan urutan surat. Para ulama tidak satu pendapat. Kira-kira untuk penjelasannya seperti itu. Kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dalam beberapa ragam. Beliau menjelaskan bahwasanya wahyu yang sangat berat diterimanya adalah dalam bentuk A. Suara di balik tabir, B. Suara seperti gemerici gloceng, yang C. Suara langsung dari malaikat Jibril, D. Suara dalam mimpi, E. Suara yang menggema. Dan jawabannya itu adalah B teman-teman, yaitu suara seperti gemerincing lonceng. Nah, untuk pembahasannya adalah ada beberapa ragam bentuk saat Nabi Muhammad menerima wahyu. Bentuk yang pertama adalah beliau seperti mendengar suara gemerincing lonceng. Beliau menjelaskan bahwa cara inilah yang paling berat beliau rasakan. Nah, kemudian kita akan lanjut pada soal nomor 18. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah sebagai berikut kecuali A. Di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan mansukh. B. Untuk memudahkan menghafal ayat-ayat. C. Untuk meringankan beban Nabi Muhammad dalam menghafal ayat. D. Turunnya ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Yang E. Agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Jawabannya itu adalah yang A teman-teman, yaitu di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan mansukh. Dan untuk penjelasannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara bertahap atau berangsur-angsur. Keterangan mengenai ini bisa dibaca pada surat Al-Isra ayat 17 dan surat Al-Furqan ayat 25. Hikmahnya adalah sebagaimana dijelaskan dalam option di atas kecuali A. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 19. Sampai saat ini kita masih mengenal istilah Al-Quran gundul, yaitu yang ditulis atau dicetak tanpa menyertakan tanda baca. Orang yang pertama berinisiatif memberi tanda baca dalam Al-Quran adalah A. Al-Khalil, B. Muawiyah, C. Abu Aswad Ad-Du'ali, D. Abu Hasan Al-Ash'ari, E. Abu Mansur Al-Maturidi. Dan jawabannya itu adalah yang C teman-teman, yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, untuk pembahasannya,
Abu al-As'ad al-Dzu'ali adalah orang yang pertama kali merumuskan tanda baca pada Al-Quran atas perintah Ziyad ibnu Abihi, gubernur Basrah. Hal itu terlaksana di bawah kepemimpinan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami. Kita sharing di sini teman-teman, yaitu belajar bersama. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 20. Al-Quran berfungsi sebagai mau'izah. Hal ini terdapat dalam surat A. Quran surat Al-Jaziyah ayat 20. B. Quran surat Yunus 57. C. Quran surat Al-Jaziyah ayat 45, kemudian Quran surat Ali Imran ayat 13 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dan jawabannya itu adalah yang B, yaitu Quran surat Yunus ayat 57. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu mau'izah, pengajaran dan peringatan dari Tuhan kamu, syifa atau obat bagi apa-apa yang ada dalam hati, huda atau petunjuk dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman." Nah, maka dari ayat di atas kita bisa ketahui 4 fungsi Al-Quran, yakni mau'izah atau nasihat, syifa, obat, huda, petunjuk, dan rahmah, kasih sayang. Oke, kita lanjut pada soal nomor 21. Di sini al-hadits yang tidak terdapat kecacatan dalam sanad dan matannya disebut dengan hadis A. Marfu, B. Syahih, C. Mutawatir, D. Ahad, E. Maudhu. Dan jawabannya itu adalah yang B, yaitu Syahih. Nah, untuk jawabannya, untuk pembahasannya itu adalah Syahih bisa diartikan sehat atau lawan dari kata asy-syakim. Artinya orang yang sakit. Jadi yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat. Kemudian didefinisikan oleh Imam Asy-Syuyuti bahwa yang dimaksud dengan hadis syahih adalah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit atau kuat hafalan, tidak syadz atau asing dan tidak berilat atau cacat. Nah, kemudian kita akan lanjut pada soal nomor 22. Cabang ilmu hadis yang mendalami seluk-beluk perawi hadis disebut A. Hadis dirayah, B. Hadis riwayah, C. Hadis hamiyah, D. Sunnah hamiyah, E. Sunnah aqliyah. Dan jawabannya itu adalah yang A, yaitu hadis dirayah. Nah, untuk pembahasannya itu adalah ilmu hadis dirayah disebut dengan ilmu mustalahul hadis atau undang-undang kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal, sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan al-hadits, sifat-sifat rawi dan lain sebagainya. Adapun objek atau sasaran ilmu hadis dirayah adalah sanad dan matan hadis. Sehubungan dengan kesahihan hasan dan dhaifnya, berbeda halnya dengan ilmu hadis riwayah yang lebih fokus untuk mengetahui cara-cara penukilan, pemeliharaan dan pembukuan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun lain sebagainya. Nah, kita lanjut pada soal nomor 23. Hadits yang disepakati kebenarannya oleh Imam Bukhari dan Muslim disebut dengan A. Sahih, B. Muttafaq alaih, C. Mutawatir, D. Bukhari Muslim, E. Hadis marfu. Dan jawabannya itu adalah yang B teman-teman, yaitu muttafaq alaih. Pembahasan yaitu muttafaq
Muttafaq alaih artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang sama. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 24. Rangkaian hubungan orang-orang yang meriwayatkan atau menjadi sandaran suatu hadis atau sunnah disebut dengan istilah A. Rawi, B. Sanad, C. Matan, D. Rijalul hadits wa sunnah, E. Wurudul hadits wa sunnah. Dan jawabannya itu adalah A, yaitu rawi. Nah, untuk penjelasannya itu yaitu rawi berarti orang yang meriwayatkan hadits. Ada pula yang mengartikan bahwa rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Ya, mungkin ada jawaban ataupun pembahasan dari teman-teman, monggo disertakan di kolom komentar. Kita belajar bersama teman-teman. Di sini bukan untuk menggurui tapi untuk belajar bersama. Kita lanjut pada soal berikutnya. Di dalam Al-Quran terdapat ayat hukum, kemudian ayat tersebut diperkuat kembali oleh Al-Hadits. Kedudukan Al-Hadits sebagai A. Bayan tafsir, B. Bayan mujmal, C. Bayan takrir, D. Bayan tafsir, E. Bayan taudlih. Dan jawabannya itu yang C teman-teman, yaitu bayan al-takrir. Disebut juga bayan al-takkid atau bayan al-isbat. Al-hadis berperan sebagai bayan takrir adalah apabila sunnah atau hadis sesuai dengan dan atau menetapkan serta memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian lanjut pada soal nomor 26. Salah satu rukun Islam adalah berzakat. Kewajiban menunaikan zakat terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 183, Al-Baqarah ayat 193, Ali Imran ayat 73, At-Taubah ayat 103, An-Nisa ayat 15. Dan jawabannya itu adalah yang D, itu At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Mungkin berdoalah ya teman-teman. Kemudian yang nomor 27. Ada beberapa hukum mengenai barang temuan. Hukum mengambil barang temuan menjadi sunnah apabila A. diperkirakan akan mubazir jika dibiarkan, B. diperkirakan akan baik jika dimanfaatkan. Kemudian yang C. khawatir akan diambil dan dimiliki orang lain. Yang D. bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya. Kemudian yang E. ragu akan kemampuan untuk bisa merawatnya. Dan jawabannya itu adalah yang D teman-teman, yaitu bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya. Nah, untuk penjelasannya sendiri, ada hukum terhadap barang temuan, yaitu yang pertama wajib diambil, jika dibiarkan akan sia-sia. Kemudian yang kedua, sunnah apabila sang penemu sanggup merawat dan sanggup mengumumkan kepada masyarakat selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga, makruh jika sang penemu tidak yakin dapat merawatnya dan tidak yakin dapat mengumumkannya. Dan jawaban yang paling sesuai itu adalah yang D teman-teman. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 28. Dunia revolusi industri 4.0 telah membawa kita pada digitalisasi kehidupan. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatkan jual beli secara online. Jika seseorang memberi barang secara online dengan jalan melakukan pembayaran terlebih dahulu dan barang dikirim kemudian menggunakan jasa ekspedisi, maka transaksi tersebut menggunakan akad A. salam, B. murabahah, C. ju'alah, D. muzaro'ah, E. mukabaroh. Dan jawabannya itu adalah A, yaitu salam. Nah, jual beli dengan cara pemesanan, di mana pembeli memberikan uang
terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan barang dikirim kemudian dikenal dengan istilah salam. Salam umumnya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Namun saat ini telah berkembang mengikuti perkembangan revolusi digital. Oke, kita lanjut pada soal nomor 29. Ada beberapa keringanan atau rukhsah dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin. Berikut merupakan contoh dari rukhsah khilaf al-aula yang tepat adalah: A. Boleh melakukan qashar sholat. B. Boleh melakukan jamak sholat. C. Boleh bertayamum apabila tidak ada air. D. Membatalkan puasa bagi musafir. E. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Dan jawabannya itu adalah yang D, yaitu membatalkan puasa bagi musafir. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya rukhsah khilaf al-aula adalah rukhsah yang lebih utama ditinggalkan. Salah satu contohnya adalah kebolehan membatalkan puasa bagi musafir meskipun dirinya merasa mampu untuk berpuasa, tidak berbahaya bagi dirinya. Kemudian kita akan lanjut pada soal terakhir, yaitu soal nomor 30. Dalam melaksanakan ibadah haji, yang dimaksud dengan miqat zamani adalah: A. Batas tempat. B. Batas ruang. C. Batas waktu. D. Batas suci kota Mekah. E. Batas suci kota Madinah. Dan jawabannya itu adalah yang C, yaitu batas waktu. Nah, untuk pembahasannya itu adalah miqat zamani adalah batas yang ditentukan berdasarkan waktu. Bagi yang berhaji, miqat bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan. Ya, mungkin itu dulu teman-teman pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita sharing, belajar bersama. Mungkin ada jawaban ataupun pembahasan yang kurang memuaskan, bisa teman-teman betulkan pembahasan yang lebih baik di kolom komentar teman-teman. Semoga ini menjadi ladang amal buat kita semua, dan juga memberikan motivasi, semangat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.